Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arthur Muhammad Taufan Rambang. Di video kali ini, video ke-7 ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi besaran dan pengukuran. Mengenai materi pengukuran teman-teman, bab pengukuran. Nah, di sini kita masuk ke subbab keempat yang terakhir, yaitu dimensi dalam pengukuran. Gimana itu dimensi dalam pengukuran? Mari kita masuk ke penjelasan videonya ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui terlebih dahulu, lebih dalam-dalamnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari dimensi pengukuran ini ya teman-teman. Nah, dimensi pengukuran adalah atribut dasar dari besaran fisik yang digunakan untuk mendefinisikan jenis kuantitas yang diukur. Nah, dimensi menunjukkan karakteristik dari besaran tersebut seperti panjang, massa, waktu, ataupun suhu. Nah, pertama itu identifikasi. Nah, dimensi ini membantu mengidentifikasi jenis besaran yang diukur ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada analisis. Nah, dimensi memudahkan analisis dan manipulasi persamaan pada fisika. Yang ketiga itu konversi. Dimensi memungkinkan konversi satuan yang digunakan untuk mengukur besaran. Lalu yang keempat itu validasi. Itu dimensi membantu memvalidasi hasil perhitungan dan memastikan konsistensi. Lanjut. Penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari dimensi pengukuran, teman-teman. Nah, di sini dimensi pengukuran ini dikategorikan menjadi dua jenis utama ya, teman-teman. Yang pertama itu ada dimensi fundamental dan dimensi turunan ya, teman-teman. Nah, kita pertama terlebih dahulu dimensi fundamental. Nah, dimensi fundamental ini adalah besaran yang tidak dapat didefinisikan dalam bentuk besaran lain. Nah, itu contohnya itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lalu selanjutnya itu dimensi turunan. Nah, dimensi turunan itu dimensi adalah besaran yang dapat didefinisikan dalam bentuk kombinasi dari dimensi fundamental ya teman-teman. Contohnya itu seperti luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, energi, dan tekanan. Itu ya teman-teman, dimensi turunan. Kita lanjut. Nah, kita akan membahasnya lebih mendalam ya teman-teman mengenai dimensi pengukuran fundamental ini. Nah, dimensi fundamental adalah dasar dari semua pengukuran. Nah, mereka adalah besaran yang tidak dapat didefinisikan dalam bentuk besaran lain. Nah, ini contohnya itu. Ada berapa ya teman-teman? Dari besaran pokok. Ya, dari besaran pokok ini ya teman-teman. Seperti besarnya itu panjang. Yang dimana dimensinya itu L ya teman-teman. Panjang itu L. Habis itu satuannya meter, M. Seperti yang kita pelajari sebelumnya untuk satuan-satuannya ini ada di bagian video mengenai besaran pokok dan besaran turunan ya teman-teman. Lalu ada massa, itu dimensinya M ya teman-teman. Satuannya kilogram dan simbolnya itu kilo kg. Lalu ada waktu, itu dimensinya T, di mana satuannya itu detik atau S. Lalu ada suhu, dimensinya itu ya teman-teman, kayak 0, habis itu ada garisnya ya teman-teman. Itu satuannya itu Kelvin atau K. Lalu ada arus listrik I, ampere satuannya atau A. Ada intensitas cahaya itu J ya teman-teman, ininya dimensinya. Lalu satuannya itu kandela atau CD. Lalu ada jumlah zat, dimensinya N. Satuannya mol ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal dari dimensi pengukuran fundamental. Nah, itulah dimensi dari volume sebuah kotak dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 3 meter. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kali ini kan saja volume panjang kali lebar kali tinggi 2M kali 1M kali 3M. Volumenya itu 6M kubik. Nah, itu dia. 6M.
Itu tadi ya teman-teman. Mungkin itu saja dari video saya untuk yang kali ini, video saya ke-7 ini. Untuk penjelasan berikutnya mengenai lebih mendalam mengenai dimensi yang lain akan saya jelaskan di video berikut, video ke-8. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa di video berikutnya.